Cek dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sepuh, bini sepuh, para bapak, ibu, sederek sedaya jamaah salat subuh Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting, cabang Bulakamba, daerah Kabupaten Brebes, yang saya hormati, yang saya muliakan, saya doakan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sendiri justru suaranya lagi kurang kepenak. Adik-adik kita dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang alhamdulillah saat ini masih berada di Desa Grinting untuk menyelesaikan tugas kuliah kerja nyata. Kayaknya tinggal beberapa hari ya Mas di Grinting ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan tugas-tugas perkuliahan insya Allah sebentar lagi selesai di Grinting ini. Marilah pada kesempatan pagi hari ini 15 Agustus 2025 seraya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan rahmat dan barokahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim, duduk bersama, berhadap-hadapan di Masjid Baitul Arqam ini, sembari untuk mensyukuri nikmat Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, insya Allah
kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah, Bapak Ibu. Ketika kita hendak melakukan perbuatan maksiat, karena kita dekat dengan Allah, maka kemudian kita ingat kepada Allah, malu kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau kemudian kita terpaksa ataupun kemudian pada akhirnya melakukan maksiat yang mungkin itu juga maksiatnya tingkatan kecil, itu pun kemudian kita segera untuk beristighfar kepada Allah. Inilah Bapak Ibu, orang-orang yang dekat dengan Allah itu insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Untuk pagi hari ini tema kita masih temanya tematik ya, artinya bukan berurutan Bapak Ibu. Kalau kemarin kita sudah berbicara perihal tentang 9 keuntungan. 9 keuntungan yang akan diraih bagi orang-orang yang senantiasa bisa menjaga sholat subuhnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu termasuk orang-orang yang bisa menjaga sholat subuh. Begitupun kegagalan atau kerugian yang akan diperoleh bagi mereka yang tidak bisa menjaga sholat subuh dengan baik. Nah, untuk pagi hari ini Bapak Ibu, kita sudah berada di tanggal 15 Agustus. Jadi saya ingin mencoba untuk menyampaikan perihal tentang yang terkait dengan momentum 17-an gitu ya. Momentum 17-an. Temanya adalah cara mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sesuai dengan syariat Islam. Ini temanya Bapak Ibu. Tadi malam saya mencoba untuk merangkum sebenarnya cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu seperti apa. Karena sementara ini banyak orang mengungkapkan rasa kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan atas nikmat kemerdekaan, tapi ada yang masih sesuai dengan ajaran Islam, tapi ada beberapa sebagian yang kadang melenceng, sehingga kemudian harus diingatkan untuk kembali kepada syariat kita. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Tahun 2025 ini adalah tahun kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang ke-80. Betul nggih Pak Bu? 80 ya. 80 tahun itu kalau diukur dengan usia manusia itu memang sudah usia yang sangat lanjut, sudah sangat tua. Adakah di antara Bapak Ibu yang hadir di sini usianya sudah 80 tahunan? Ada Pak? Belum ada? Mungkin Pak Makbul ya? Belum juga. Tapi Bapak Ibu, kalau diukur dengan atau dibandingkan dengan usia atau lamanya bangsa ini dijajah, itu ternyata belum seberapa ya.
belum seberapa Bapak Ibu. Ketahuilah bahwa bangsa Indonesia ini dijajah oleh negara-negara penjajah itu sampai 350 tahun ya. Nah 350 tahun sementara kita baru mengenyam kemerdekaan itu 80 tahun. Ini berarti masih jauh. Harus menunggu sekitar 270 tahun lagi Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau diulur ngerti ya? Diulur. Kalau sekarang 2025 ditambah dengan 270 tahun lagi, itu kira-kira tahun 2295. Kira-kira nyandak apa ora? Tahun 2295 yang akan datang itu baru ngeklop. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Sepengetahuan kita bahwa Indonesia itu dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nggih Pak Bu. Padahal setidaknya ada 6 negara Bapak Ibu yang pernah menjajah negara Indonesia. Di antaranya adalah negara Spanyol, negara Portugis, ya. Kemudian negara Belanda, Prancis, Inggris, Jepang. Ya. Mungkin di mata mereka Indonesia itu bagaikan bongkahan emas yang sangat menarik dan bikin orang itu tertarik. Sehingga banyak bangsa-bangsa waktu itu yang ingin menguasai negara Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Belanda dan Jepang yang sangat kita pahami gitu ya. Bapak dan Ibu, yang namanya merdeka atau kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia ini tentu bukan perkara mudah, bukan perkara gampang. Ibarat orang main sulap itu bukan bim salabim ada kadabra, yang sering dimainkan oleh Pak Tarno, itu kan bim salabim ada kadabra, bukan, tapi melalui perjuangan panjang. Maka dengan perjuangan yang begitu panjang, alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada bangsa Indonesia berupa kemerdekaan. Jadi Bapak dan Ibu, kemerdekaan ini adalah sebuah rahmat, sebuah nikmat yang terbesar yang diperoleh oleh bangsa Indonesia. Jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan bangsa Indonesia ini bisa merdeka, maka jawabannya yang pertama adalah karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang harus kita jawab, yang harus kita ucapkan adalah bahwa bangsa Indonesia ini bisa merdeka itu disebabkan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
Ini wasilahnya. Berkat perjuangan para pahlawan kita dan pejuang-pejuang kita. Nah, ini yang kedua. Ini wasilahnya. Ibarat Bapak Ibu kalau ditanya penyakitnya udah sembuh, Bapak Ibu bilang alhamdulillah sembuh. Yang pertama karena Allah, yang kedua wasilahnya karena minum obat gitu ya. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa kemerdekaan itu seakan bukan rahmat dari Allah. Tapi kemerdekaan itu adalah sebuah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia. Betapa susah, betapa rekasanya masyarakat ataupun negara yang dijajah. Maka kita pun lebih-lebih bersyukur yang tidak mengalami masa-masa itu. Terutama untuk kita-kita yang usia-usia sudah di bawah usia 70 ke sana itu ya. Itu alhamdulillah tidak mengalami betapa rekasanya masyarakat yang kala itu dijajah, termasuk saya ini tidak mengalami hal itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Maka Islam memberikan gambaran bagaimana sih cara kita mensyukuri nikmat berupa kemerdekaan itu. Yang pertama Bapak Ibu, cara kita mensyukurinya adalah meningkatkan ketakwaan. Itu cara kita bersyukur. Ini kan menurut Islam ya. Kita bicara tentang Islam. Maka kalau kita merasa bersyukur kepada Allah atas anugerah kemerdekaan yang begitu besar ini, maka cara kita mensyukurinya adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sesungguhnya, ketakwaan yang sebenar-benarnya, ketakwaan yang setulus-tulusnya. Seperti yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenarnya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Jamaah rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum. Lalu meningkatkan ketakwaan itu bentuknya apa gitu ya. Di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan meningkatkan ketakwaan itu adalah melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Melaksanakan ibadah itu dengan khusyuk. Seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalimat khusyuk Bapak Ibu itu artinya ya sungguh-sungguh. Ya, melaksanakan sholat yang sungguh-sungguh. Emang ada orang yang sholat tidak sungguh-sungguh? Banyak Bapak Ibu. Ngampurane sing akeh, angger maghrib podo gelem sholat jamaah, hampir satu musola ndak muat, tapi begitu isya
jamaahnya cuma 2 orang. Itu yang lain kemana itu? Ini berarti enggak sungguh-sungguh. Saya masih mendapati Bapak Ibu ketika sholat isya berjamaah itu makmumnya cuma 2, Pak. Isya, padahal di situ masyarakat di sekelilingnya masih podo hidup semua. Ketika saya masuk baru ada satu makmum laki-laki. Kalau makmum perempuan mungkin ada beberapa orang. Nah, begitu saya masuk berarti 2. Kali sembayang mikiri, ya Allah, sembayang isya kok makmume loro. Kini aku ora teka berarti mung imam siji makmum siji. Biasanya tas nggo cerita subuh ya, Pak. Ki isya. Musala Baitul Maqdis alhamdulillah enggak kayak gitu nggih. Musala Nurul Iman enggak nggih. Musala As-Sabirin enggak nggih. Al-Badriyah, Nurul Hidayah alhamdulillah tidak. Tapi ada Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan tidak sungguh-sungguh. Bapak Ibu, ketika datang waktu sholat, apa yang sedang kita perbuat itu ditinggalkan. Lalu kita memenuhi panggilan Allah untuk sholat. Tapi nengkene lagi sholat, sing lagi ngelakoni pekerjaan apa ya tetap dikerjakan tanpa menghiraukan ini lagi podok sholat dan sebagainya. Sing nonton sinetron ya asik ben nonton sinetron. Ibu-ibu priben ari nonton sinetron nalika waktune sholat ditinggal apa dipenterongi bae? Apa tanggung? Ya. Jadi ini perintah dari Allah bahwa kita disuruh melaksanakan ibadah itu dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Ya sholat, ya puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya termasuk zikir, berdoa kepada Allah. Orang yang berbuat ibadah dengan khusyuk itulah orang-orang yang mendapat kemenangan Bapak Ibu. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman dan orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya. Kemudian Bapak Ibu, kaitannya dengan meningkatkan ketakwaan, yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu dibaca, itu adalah bagian dari meningkatkan ketakwaan. Karena sekarang saingane wong baca Quran kuwi wis akeh. Terutama untuk kalangan anak-anak muda. Nek kalangan ibu-ibu sing wis umur-umuran 20 tahunan, bapak-bapak sing wis umuran 20 tahun, tak kemungkinan sudah tidak terlalu. Tapi bagi untuk kalangan anak muda termasuk saya yang masih usia 50-an, itu Masya Allah saingane wong baca Al-Quran kuwi wis akeh. Apa Bapak Ibu? Handphone. Walaupun kita pun tidak boleh berburuk sangka kepada orang yang pegang HP. Kamu senangnya lihat handphone terus ya? Kapan kamu baca Quran? Ya, ceritanya wong tua lagi ngomong neng anake, jare anake, gimana gen mak apa? Ari ngomongi ndeleng disit. Ki aku lagi baca Quran, cuma nganggone ning aplikasi handphone. Ki deleng. Iya. Oh, berarti wirang oh ya. Mulane Bapak Ibu ripan ngomongi anake dolanan HP ditinggeng disit apa sing lagi ditonton. Ya, jebule lagi nonton sing ora karuan baru diomong. Tapi jebule lagi baca Quran itu. Karena wong baca Quran nang handphone juga bisa ya, Pak. Karena ada aplikasi Al-Quran.
Mung bae kuwi kayunge setitik jumlahe. Akehe anggere wong lagi nyekel handphone akehe. Nek ora baca WA, nek ora dolanan YouTube, nek ora dolanan TikTok. Utawane Facebook. Nggih, Mbak. Kados niku. Makanya membaca Al-Qur'an ini Masya Allah sekarang begitu banyak persaingannya. Jajal. Nyong pengen takon karo Mas Bagus. Ya, tapi ngampurane ya. Mas Bagus awit bar lebaran wingi nganti saiki wis bulan Safar ya. Syawal terus Apit, wis kono Apit. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Safar. Jebule wis 5 wulan Bapak Ibu ya. Heeh. Ki maca Al-Qur'an wis pirang khatam Mas Bagus? Awit bar lebaran nganti saiki. Belum. Belum, tapi hampir khatam ya. Nggih. Mbak, baca Al-Qur'an dari habis lebaran sampai sekarang sudah berapa kali khatam, Mbak? Ini cuma pertanyaan, bukan ngerogo, bukan. Jangan salah paham, cuma bertanya itu. Coba kalau Mas Topo udah berapa kali khatam? Oh berarti pernah khatam lah. Oke, lekas maning ya. Oh, ya. Bapak Ibu, maka kalau kita betul serius mensyukuri nikmat kemerdekaan, berbanyak membaca Al-Qur'an. Wong sedina maca Quran Bapak Ibu, 2 lembar, 3 lembar, akehe 5 lembar peke. Insyaallah bisa aja ngitung-ngitung berapa kali khatame, sing penting dibaca diwaca. Dibiasakan tiap hari kita itu baca Al-Qur'an. Sesempatnya panjenengan. Nek menurut prediksi saya itu kebanyakan kesempatan untuk membaca Al-Qur'an itu antara ba'da maghrib dengan ba'da subuh. Betul, Pak? Ya, ba'da maghrib, antara maghrib dengan isya itu kan kayaknya waktu yang agak spesial. Kemudian habis sholat subuh. Habis sholat subuh ben aja langsung rebahan maning baca Al-Qur'an. Bagjan yang kori mripate kaya wis mulai kunang-kunangan ya gleleng maning ora apa-apa. Ya. Prinsipnya meluangkan waktu untuk baca Quran lah, begitu Bapak Ibu. Lalu bertafakur, ya, merenungkan isi daripada kandungan Al-Qur'an. Bapak Ibu kalau membaca Al-Qur'an walau tidak semuanya, ada beberapa ayat yang mungkin agak penasaran ini ayat maknanya apa, monggo dibaca itu terjemahannya, lalu kita pikirkan, kita renungkan. Itu namanya membaca Al-Qur'an dan bertafakur. Lalu yang berikutnya adalah menjauhi maksiat dan perbuatan dosa. Menjauhi maksiat. Maksiat itu segala perbuatan yang bila dikerjakan itu bisa mendatangkan dosa atau bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Itu namanya maksiat ya, atau perbuatan dosa. Nah sekarang Bapak Ibu salah kaprah ya, konon merayakan 17-an, merayakan kemerdekaan, tapi cara kita merayakan itu kadang-kadang agak kebablasan. Ya, maka di sini perlu diingatkan, ya siapapun lah, termasuk saya yang suka menonton itu ya. Kalau ada rame-rame kita nonton itu ya. Bagjane Bapak Ibu, bagjane ya. Kue haripan nonton lagi ngerjakna apa-apa ditinggal. Ditinggal. Ibu-ibu lagi masak kue ditinggal. Ya, kadang kelalen ora dipateni kompore disit ya. Barang balik pancine wis bolong. Ya, karena apa? Lagi
masak air ternyata udah umup sampai habis, sampai bolong itu. Itu pernah kejadian juga. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau merayakan 17-an itu dengan mengadakan lomba-lomba, boleh enggak Pak Bu itu? Ya boleh. Ini ibu-ibu Aisyah nanti sore ba'da sholat Jumat sekitar jam 1:30 itu mau mengadakan lomba-lomba. Itu ibu-ibu Aisyah. Bu, bapak-bapak Muhammadiyah penganakna lomba-lomba apa ora? Ya, saya baca itu lombanya lomba kelereng. Kan kayak bocah SD, Bu. Ya, lomba makan kerupuk, ya, lomba apalah itu ada 4 macam lomba ya. Mungkin kalau bapak-bapak Muhammadiyah itu lombanya balap karung mungkin ya. Nah, kalau ngadain lomba-lomba sebatas ya, sebatas itu barangkali masih boleh lah itu ya. Tapi ada beberapa lomba yang kadang-kadang nyeleneh. Ya. Ada beberapa lomba yang nyeleneh. Lomba balap pucang ya. Pucang panjat pinang yen pesertane wong lanang-lanang esih mending. Kadang-kadang lomba panjat pinang pesertane ibu-ibu. Itu kan kadang-kadang memang cari yang aneh-aneh. Ya, tapi ini kan tidak sesuai. Wong digawe pesertane bapak-bapak ge nalika pan manjat pinang kan kudu dikontrol disit. Katoke wis kenceng apa urung? Ya. Tapi anggere ora kaya ke ora rame, aja luru ramene. Wong ora kaya ke mesti rame. Ya. Dadi Bapak Ibu, lomba panjat pinang angger ana sing mlorot munine seru rame. Ya. Nah kuwi wong lanang, lah saiki anggere wong wadon kepiben. Ana maning Bapak Ibu, wong saiki silakan aneh-aneh. Lomba lari gendong istri. Nggih. Are aku tau ora kuat. Wong aku karo bojone rada gedhe bojone. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu juga walaupun yang digendong itu istri, tapi itu juga kurang pas. Kadang-kadang begitu mau lomba istrine lagi lunga terus anak bojone yo kon bapak tak gendong. Misalkan itu ya. Dan masih banyak yang lain. Dan yang lebih parahnya lagi itu pada acara karnavalan. Nggih Pak Bu, pada acara karnavalan ini yang kadang-kadang saya agak miris melihatnya. Ya. Tapi tahun ini konon tidak ada karnaval antar paguyuban katanya. Adanya karnaval pelajar. Ya, kurang tahu itu sebabnya apa. Jadi kalau karnavalan boleh enggak ya boleh saja itu menunjukkan kreativitas. Silakan itu karnavalan. Walaupun sekarang karnavalan juga sudah mulai aneh-aneh. Wong karnavalan momentumnya 17-an kok nggawene pocong. Nggih. Gandaruwo. Tuyul. Ya memang cari yang rame-rame sih memang ya, yang aneh-aneh. Tapi kan nggak masuk dengan momentum 17-an. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, perihal tentang bahwa kita disuruh untuk menjauhi maksiat ya, dan perbuatan yang dosa itu ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabum muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang sangat
menghinakan. Ini larangan untuk berbuat maksiat atau berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, cara kita mensyukuri kemerdekaan sesuai dengan syariat, mengisi kemerdekaan itu dengan amal soleh, berjuang untuk kemajuan bangsa, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, berbagi ilmu dan manfaat, serta memasang bendera merah putih di masing-masing tempat tinggalnya. Bapak Ibu sudah pasang bendera semua? Sudah nggih? Nah, memasang bendera merah putih itu penting Bapak Ibu, sebagai kepedulian kita, tanda terima kasih kita, kemudian diwujudkan dengan memasang bendera tanpa dioprak-oprak oleh pemerintah. Masjid Baitul Arqam begitu tanggal 1 Agustus langsung pasang bendera. Walaupun belum dioprak-oprak, saya langsung ngomong sama Pak Casta, besok tanggal 1 Agustus langsung pasang bendera. Ya. Nah, kalau pasang bendera pun juga harus yang benar. Jangan sampai pasang bendera putihnya di atas, merahnya di bawah. Itu kadang kurang kontrol. Kan pernah ada Pak kejadian ya, sampai-sampai didatangi oleh Koramil supaya diperbaiki. Itu pasang benderanya salah Pak itu ya. Yang berikutnya, kalau pasang bendera itu pakai tiang yang pas. Memang yang paling bagus itu pakai bambu Bapak Ibu, itu paling bagus ya. Dan bambunya itu bambu yang masih gelondongan ya, itu paling bagus. Tapi mungkin juga ada keringanan, karena untuk di zaman seperti sekarang cari bambu yang itu masih sudah agak susah. Maka kemudian ya bolehlah pakai besi gitu ya. Besi yang gelondongan itu monggo. Silakan pakai pralon. Seperti Masjid Baitul Arqam itu pakainya pralon itu ya. Ya, yang penting kelihatan bagus gitu ya. Kalau ndak ada pakai bambu tapi dibelah, itu juga ndak apa-apa. Nah, yang nggak pas itu pakai gagangnya sapu, tur sapune sapu sawang, wis kaya kue kelalen dongeta sapune ning ngesor. Singkaton kan pringe ya. Lah kok sapune nang dhuwur. Jadi kesane sapu karo bendera tingkatane dhuwur sapu. Nggih Pak Bu. Lagi kadang-kadang juga orang terpikirkan nang kono. Nyong pernah ngitung sak grinting sing nyong weruh kaya-kaya anak telu. Nyong jalan-jalan siji oleh maning ya Allah. Tapi angger aku dadi aparat desa, tandean tak ngomong, mung nyong dudu dalah kur meneng bae. Ya, ya sapu teling sore bendera. Monggo Pak Makpul Linmas ya. Ini kalau ada orang masang bendera pakai sapu sawang terus sapune nang dhuwur, itu perlu diperbaiki lah, diingatkan. Mas kowe nek laka kayu babar pisan ya diwalik ben kayune sing dhuwur, sapune sing ning ngesor. Anamane sing nganggone kayu pilaran, ya, kayu petek atau kayu apa kayak turi dipilar nggo gaganging bendera. Masya Allah. Anamane sing nganggone tambang, tambangnya ditarik terus kok benderane ning tambang ya anak, macam-macam lah ya. Lah itu memang perlu koreksi. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Di antaranya adalah mematuhi hukum dan peraturan, menghindari perbuatan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara seperti korupsi. Ya.
Jadi anggar ana wong pejabat setingkat apapun lalu dia berbuat korupsi, wis kowe dianggap dudu mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya. Lalu yang terakhir adalah menghargai jasa pahlawan. Mempelajari sejarah kemerdekaannya, kemudian mendoakan untuk pahlawan dan pejuang yang syuhada, gugur di medan peperangan atau gugur karena tengah memperjuangkan kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah beberapa hal cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Termasuk kalau Bapak Ibu diundang oleh panitia HUT, itu kalau tidak ada udzur syar'i supaya bisa hadir. Biasanya Muhammadiyah sama Ibu-ibu Aisyah itu dapat undangan dari panitia desa untuk mengikuti upacara pengibaran bendera. Insya Allah nanti tanggal 17, harinya Ahad, jamnya biasanya jam 8 atau jam berapa, itu diupayakan untuk bisa hadir. Tuli engkau Bapak Ibu, ari anak komandan upacara, hormat gerak, ya hormati sing bener lah. J. Oh, wong kadang-kadang wong perkara hormat be, ana sing ora paham apa nyepelekaken, ana sing hormat gerak nang kene. Ya. Iya, macam-macam lah itu ya. Ya. Nyong dewek yang mungkin durung bener tapi ya ndeyanta kayak ki ya. Mas Bagus, hormat sing bener pipen ngono. Ya itu ya. Bukan kau salah. Itu Bapak Ibu yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita peroleh dari kajian pagi hari ini perihal tentang cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kalau Bapak Ibu menulis Dirgahayu, ya, Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, itu jangan dikasih angka. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, titik, jangan dikasih angka, karena Dirgahayu itu artinya panjang umur, ya. Jadi panjang umur bagi bangsa Indonesia, Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi agar nganggone hari ulang tahun itu nulisnya hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Tapi akehe hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ya. Itu ada perlu koreksi. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa yakum. Mari kita akhiri kajian pagi hari ini dengan membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin di acara GSSB Gerakan Sholat Subuh Berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah dilanjutkan kajian pagi. Alhamdulillah jamaah yang hadir pagi hari ini cukup lumayan banyak, sampai diperkirakan 80 orang. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita serap ilmunya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di hari-hari berikutnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.